Menyemprotkan waktu orang tingkat gunakan akan pokok dari jangkauan anu dinawaiir pada diri berupa dan lebih waktu sangat terbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul sama-sama di majelis yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ibnu tabi'in, hingga kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Istiqomah, kemudian para tokoh di Kampung Nangor dan juga jamaah Kampung Nangor, juga Kampung Nusa yang hadir di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ini. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama membahas suatu risalah yang berjudul Thalatha al-Usul atau Al-Usul Al-Thalatha, yang sebelumnya pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan, itu baru mukadimah. Sekarang kita akan membahas sekaligus dengan syarahnya. Judul buku yang akan kita bahas adalah 3 landasan pokok yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana ini merupakan pelajaran dasar dalam bidang akidah. Dan yang dimaksud al-usul as-salatha, 3 landasan pokok tersebut adalah yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Jalla Jalla. Yang kedua, ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ma'rifatul din, mengenal agama Islam. Untuk adik-adik tidak sibuk sendiri ya, silakan untuk menyimak. InsyaAllah ini adalah materi dasar yang adik-adik pun ketika menyimak InsyaAllah dapat memahami. Bahkan di sebagian pondok kitab ini yang akan kita bahas ini sudah dihafal. Ini pelajaran usia SD. Kan anak-anak yang hadir boleh mencatat ya, tapi tidak untuk ngobrol. Dan ketiga, pembahasan yang tadi saya sebutkan merupakan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir di alam barzakh atau di alam kubur. Pertanyaan malaikat inilah yang disebut dengan fitnah kubur, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis sahih yang diantaranya diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda tentang perjalanan seseorang yang meninggal dunia di alam barzakh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan, maka rohnya dikembalikan ke jasadnya, kemudian 2 malaikat mendatanginya. Disebutkan di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazah wa ihtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim fa in kanat salihatan
qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya waylaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iqa. Apabila jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka, jika jenazah yang soleh, maka dia akan berkata, segerakan aku. Namun jika jenazah selain orang soleh, maka dia akan berkata, celakalah. Kemana mereka akan membawa jenazah ini? Semua makhluk mendengarnya kecuali manusia. Jika mereka mendengarnya, niscaya akan pingsan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1314. Karena sejatinya ruh yang saleh itu ingin cepat kembali ke jasadnya untuk mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Oleh karenanya, di antara sunnahnya adalah seseorang segera dikuburkan ketika sudah wafat. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan atahu malakan aswadani azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar an-nakir. Ada dua malaikat yang hitam lagi biru, salah satunya disebut munkar dan yang lain disebut nakir. Di dalam hadis tersebut, munkar dan nakir memiliki arti sesuatu yang menakutkan, mengerikan, dan tidak dikenal, yang tiba-tiba menghampiri jenazah yang sudah dikuburkan. Maka disebutkan sifat-sifatnya yang hitam dan biru. Setelah itu, kedua malaikat tersebut mendudukannya, membuat si mayit tadi yang sudah dikuburkan didudukkan dan bertanya kepadanya tentang tiga hal, yaitu man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Bagi orang yang beriman, maka dia akan menjawabnya dengan mudah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayudrisanihi fayaqulani lahu man rabbuk, fayaqulu rabbi Allah, fayaqulani lahu ma dinuk, fayaqulu dinul Islam, fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua malaikat itu mendudukannya dan bertanya kepada si mayit tersebut, Tuhanmu siapa? Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Tuhanku Allah. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Keduanya bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang kafir atau munafik tidak mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayudrisanihi fayaqulani lahu man rabbuk, fayaqulu ha la adri, fayaqulani lahu ma dinuk, fayaqulu ha la adri, fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, fayaqulu ha la adri. Lalu kedua malaikat mendudukannya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Bertanya kepada orang yang kafir dan munafik. Dia menjawab ha. Ini isyarat apa? Ketakutan. Karena ditanya oleh sosok yang menakutkan, sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya.
seraya mengatakan saya tidak tahu. Kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agama? Dia kembali menjawab, saya tidak tahu. Mereka bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus untukmu? Dia menjawab, terus ketakutan. Dalam keadaan ketakutan sambil mengatakan saya tidak tahu. Orang-orang kafir atau munafik tidak mampu memberikan jawaban dari pertanyaan kedua malaikat tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur itu bukan berkaitan dengan hafalan, akan tetapi berkaitan dengan keimanan dan amal saleh. Jika seseorang memiliki keimanan, maka dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Quran surat Ibrahim ayat 27. Allah Jalla Jalaluhu mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh, baik ketika di dunia pada saat sakaratul maut mereka bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kata-kata yang baik sebelum meninggal dunia, maupun di akhirat. Di antaranya ketika mereka ditanya di alam barzakh, di alam kubur, maka dengan mudah mereka menjawab bahwa Tuhanku adalah Allah Jalla Jalaluhu, Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah Islam. Orang-orang kafir atau munafik yang masih hidup sampai sekarang, jika ditanya kepada mereka siapa Tuhan orang Islam, mereka akan tahu dan akan menjawab bahwa Tuhan orang Islam itu siapa? Allah. Jika ditanya kepada mereka siapa Nabi orang Islam, mereka tahu dan akan menjawab bahwa Nabi orang Islam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanyakan kepada mereka apakah agama mereka, maka dengan mudah mereka akan menjawab Islam. Akan tetapi jika sudah berada di alam barzakh, sudah berada di alam kubur, maka mereka dibuat lupa oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ada sesuatu yang sepertinya mereka pernah ingat, tetapi mereka dibuat lupa. Ini adalah suatu perkara yang sangat menyedihkan, yang sangat mengenaskan bagi mereka. Ketika mereka ditanya, mereka merasa pernah tahu. Mereka mencoba untuk mengingat, tetapi tidak ingat dan tidak mampu untuk menjawab. Ketika mereka tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka mereka langsung dipukul dengan palu atau sesuatu yang terbuat dari besi oleh malaikat, sehingga berteriak dengan teriakan yang didengar oleh para makhluk sekitarnya kecuali manusia dan jin. Karena ketika manusia dan jin mendengar teriakan tersebut, maka mereka tidak akan sembuh. Mereka akan pingsan saking menakutkannya teriakan tersebut. Jadi inti pembahasan kita adalah tentang 3 landasan pokok utama, di mana itulah pertanyaan yang akan ditanyakan pertama kali ketika manusia berada di alam barzakh, ketika manusia sudah berada di alam kubur dengan melalui ujian pertama. Oleh karenanya di dalam istilah syariat 3 pertanyaan itu disebut dengan fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Makanya di akhir salat kita berlindung, membaca doa sebelum salat, berlindung dari 4 perkara. Di antaranya kita berlindung dari fitnah kubur, dari ujian kubur. Di alam barzakh terdapat 2 hal. Yang pertama adalah fitnah kubur. Ini yang pertama akan dihadapi oleh manusia yang sudah masuk ke dalam alam barzakh, diuji oleh 2 malaikat tadi. Dan yang kedua
adalah azab atau na'imil qabr, azab atau nikmat kubur. Barang siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapat nikmat kubur. Barang siapa yang tidak mampu menjawabnya, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Oleh sebab itu, ketika kita melewati kuburan, maka kita jangan lewat begitu saja, tapi doakan mereka dengan doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ketika ada seseorang yang melewati kuburan, kemudian mendoakan penghuni kubur tersebut, maka ketika penghuni kubur tersebut sedang diazab, Allah ringankan azabnya berkat doa orang yang masih hidup. Jadi jangan terbalik. Yang bermanfaat itu orang yang hidup mendoakan kepada orang yang mati, bukan kebalikannya. Masing-masing dari kita tidak akan bisa lari, karena akan ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut pada saat permulaan berada di alam barzakh. Oleh sebab itu, ketika kita menghadiri pemakaman, maka di antara doa yang disunahkan adalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, kuatkanlah dia. Maksudnya kuatkan ketika dia bertemu dengan 2 malaikat, supaya dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat tersebut. Dan ada beberapa orang yang tidak ditanya oleh malaikat, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seperti para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang yang mati syahid, atau orang yang bekerja di daerah perbatasan atau peperangan. Namun hukum asal secara umum, semua manusia akan ditanya tentang 3 perkara ini. Ya, adik-adik, diingatkan kembali ya, supaya ibu-ibunya bisa fokus. Karena ini kita sedang membahas apa? Alam yang belum kita alami, yaitu alam apa? Alam kubur. Mungkin kalau kita keimanannya belum kuat, belum sering duduk di majelis ilmu, kita nggak percaya dengan adanya alam kubur. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang yang non-muslim, mereka tidak meyakini bahwasanya setelah kematian itu akan ada kehidupan setelahnya. Akan tetapi kita meyakini akan adanya itu, dan itu adalah alam lain yang kita belum pernah mengalami. Inilah sekilas tujuan atau maksud dari pembahasan kitab ini, ya, Al-Usul Ats-Tsalatsa, yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab rahimahullah. Dan buku ini merupakan ilmu dasar yang dipelajari oleh kaum muslimin. Jadi bukunya sangat tipis, kalau isinya sangat tipis. Jadi biasanya para santri itu sudah biasa menghafal matan-matan yang ringkas. Selain itu, ilmu ini juga sebagai landasan utama untuk memahami ilmu tauhid lebih dalam, di mana seseorang memahami dasar tentang Rabb, tentang Rasul, dan tentang agama. Penulis buku ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang hidup pada tahun 1115 sampai 1206 Hijriah. Beliau membuka bukunya dengan mukadimah, kemudian masuk kepada inti pembahasan. Banyak anak-anak kecil dari kaum muslimin telah menghafal matan dari Al-Usul Ats-Tsalatsa ini, terutama bagi mereka yang sejak kecil telah menuntut ilmu di beberapa pondok pesantren. Dan alhamdulillah, kami mohon doanya di kampung ini, di kampung Lawang tercinta, kita sedang berusaha merintis menghidupkan kembali syiar-syiar Islam. Di antaranya, selain pengajian-pengajian biasa di madrasah terus berjalan, juga alhamdulillah di sini sudah ada pondok tahfidz, yang mana ini bisa mewarnai
kampung nama tercinta ini yang sebelumnya yang sering disampaikan oleh para tokoh di sini, kampung nama ini Pika Serap. Mudah-mudahan mulai saat ini sampai setelahnya ini bisa menjadi pusat Islam di kampung Kadungora, khususnya di kecamatan Kadungora. Di antara ilmu-ilmu selain Al-Quran yang wajib dihafal adalah ini, matan al-usul as-salasah. Karena kitab ini berisi banyak dalil tentang akidah, sehingga orang yang mempelajarinya pun akan terbiasa mempelajari agama dengan dalil. Sekarang saya akan membacakan muqaddimah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allum 4 masail. Al-ula al-'ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyah al-'amal bihi. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengenal Allah Jalla Jalaluhu, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Yang kedua adalah beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga adalah berdakwah kepada apa yang telah diilmuinya. Dan yang keempat adalah bersabar dalam gangguan yang menimpa tatkala berdakwah di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Asr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya Allah tidak menurunkan bagi manusia satu argumentasi pun selain ayat ini, maka sudah cukup bagi mereka. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab tentang ilmu sebelum berkata dan beramal. Dan dalilnya adalah firman Allah Jalla Jalaluhu di dalam Quran surat Muhammad, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosa. Maka Allah Jalla Jalaluhu memulai dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Buku yang ringkas ini mengajarkan kita untuk terbiasa dalam berdalil untuk membicarakan tentang permasalahan agama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memulai perkataannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Disunahkan bagi kita untuk mengucapkan basmalah pada saat pembuatan tulisan maupun bekerja. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin aw amrin li bari la yuftahu bi dzikrillah wa huwa abtar. Setiap ucapan atau perkara penting yang tidak dibuka dengan zikir, maka dia terputus. Dalam hal yang penting,
Nabi Muhammad SAW selalu mengawali dengan ucapan basmalah. Sebagaimana juga Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Naml ayat 30. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Setiap kali menulis surat yang ditujukan kepada para raja supaya masuk Islam, maka beliau selalu membuka dengan basmalah. Di antaranya, beliau menulis surat kepada Raja Romawi. Ketika seorang utusan membawa surat tersebut kepada Heraklius, Raja Romawi, maka dia mengambilnya dan membacanya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdullah wa Rasulihi ila Herakla azim ar-Rum. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, Raja Romawi. Selain itu, banyak dari para ulama yang membuka tulisan dan buku-buku dengan ucapan basmalah. Ketika seseorang mengucapkan basmalah, maksudnya dia sedang mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sekaligus meminta pertolongan kepada Allah agar memudahkan urusannya. Setelah itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Sebelum menyampaikan apa yang hendak disampaikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendoakan kepada kita, semoga Allah Jalla Jalaluhu merahmati kita, bahwa sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu mewajibkan kita untuk mempelajari 4 perkara. Dan 4 perkara tersebut adalah ilmu, amal, berdakwah, dan sabar. Dalil dari semua perkara ini adalah firman Allah Jalla Jalaluhu, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Artinya, semua orang mengalami kerugian kecuali orang-orang beriman atau sama dengan orang yang berilmu, yang beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran atau berdakwah dan sabar. Inilah perkara-perkara yang sejatinya menjadi landasan bagi setiap muslim yang wajib untuk dipelajari. Yang pertama, al-ilmu. Beliau menyebutkan bahwa ilmu mencakup 3 perkara. Di antaranya adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Artinya, untuk mengetahui segala ilmu tersebut harus dengan dalil. Ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang agungnya ilmu, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah banyak dibahas oleh penulis dalam bab keutamaan ilmu. Tatkala kita belajar, kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu itu ibadah. Sebagaimana ketika kita mengerjakan sholat, maka hendaknya kita serius mengerjakannya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka hendaknya kita serius membacanya. Ketika kita bersedekah, maka hendaknya kita serius
dan juga ketika menuntut ilmu adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap orang yang menuntut ilmu sejatinya dia mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah Jalla Jalaluhu cinta dengan ilmu tersebut. Oleh karenanya Allah Jalla Jalaluhu menggandengkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Quran surat Ali Imran ayat 18. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Jalla Jalaluhu menggandengkan persaksian keesaannya dengan malaikat dan para ulama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian para ulama sebagai hujjah bagi Allah untuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, Maha Tunggal. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan, melainkan hanya tambahan ilmu. Berdasarkan firman Allah Jalla Jalaluhu, "Wa qul Rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." Quran surah Taha ayat 114. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Oleh karenanya Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, "Wala a'lamu ba'da nubuwati darajatan afdal min bathil ilmi." Aku tidak mengetahui ada satu perkara yang lebih baik kedudukannya setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Lalu ilmu apa yang dimaksud? Maka ilmu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ilmu dunia. Dan ilmu dunia ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fardu ain dan kifayah. Ilmu dunia termasuk hal yang penting karena kita tahu bahwa agama Islam bukan hanya berbicara tentang masalah syariat saja, dan setiap orang butuh tentang ilmu kedokteran, politik, peperangan, persenjataan, teknologi, dan ilmu keduniaan lainnya. Maka umat Islam juga butuh terhadap ilmu ini. Jika ada orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berat tersebut, maka hukumnya adalah fardu ain. Jika telah cukup orang-orang yang mempelajarinya dan banyak orang yang mempelajarinya, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Kemudian yang kedua, mubah. Ilmu dunia yang kedua adalah mubah. Ilmu yang mubah artinya boleh, yaitu berupa ilmu dunia yang bermanfaat. Boleh-boleh saja kita mempelajari ilmu dunia yang bermanfaat. Dan ilmu dunia yang ketiga adalah haram, yang hukumnya haram, yaitu berupa ilmu-ilmu dunia yang diharamkan untuk mempelajarinya, seperti ilmu judi, meramal, dan yang semisalnya. Hukum-hukum mempelajari ilmu ini adalah haram. Yang kedua adalah ilmu syariat atau ilmu agama. Dan ilmu ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fardu ain. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah semua ilmu yang harus diketahui oleh seorang hamba dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Al-Imam Ahmad berkata, "Wa yajibu an yaqba min al-ilmi ma yaqum bihi din." Wajib baginya
menuntut ilmu yang dengannya ia bisa menjalankan agamanya. Maka dikatakan kepada beliau, fakullul ilmi yaqum bihi din. Semua ilmu itu tentu menegakkan agamanya. Beliau berkata, al-fardhu alladhi yajibu alaihi fi nafsihi la budda lahu min talabihi. Kewajiban yang wajib dirinya untuk melakukannya, maka ia harus menuntut ilmunya. Dikatakan kepada beliau, mithlu ayyi syai'in, seperti apa? Beliau berkata, alladzi la yas'u jahlu salatuhu wa siyamuhu. Yang tidak boleh ia tidak tahu, dia wajib tahu, yaitu ilmu tentang salat dan ilmu puasa. Ini di antara ilmu yang wajib kita ketahui adalah di antaranya ilmu tentang salat, tata cara salat sesuai Nabi Muhammad SAW, dan ilmu tentang puasa. Contoh ilmu yang fardhu ain adalah ilmu-ilmu dasar akidah, rukun-rukun Islam dan lain sebagainya. Hukum mempelajari ilmu ini adalah fardhu ain. Kita wajib mengetahui siapa Rabb kita yang harus kita ibadahi. Kita harus tahu secara dasar siapa Nabi yang kita teladani. Kita harus tahu bagaimana ilmu salat, ilmu wudu, ataupun ilmu berhaji secara umum. Semua hal yang hendak kita lakukan, maka kita harus tahu ilmunya. Sebagai contohnya adalah tentang seorang yang hendak berdagang, maka dia harus mengetahui ilmu perdagangan terlebih dahulu. Manakah halal, manakah hal-hal yang dihalalkan di dalam perdagangan, atau apa saja hal-hal yang diharamkan, agar tidak terjerumus ke dalam riba atau larangan Allah Jalla Jalaluhu. Begitu juga dengan seseorang yang hendak menikah, maka dia harus mengetahui fikih nikah secara dasar. Seseorang yang hendak menjatuhkan cerai kepada istrinya, maka dia harus mengetahui terlebih dahulu ilmu tentang perceraian. Yang sangat menyedihkan bagi sebagian kaum muslimin, tidak mengetahui sama sekali fikih cerai, bagaimana cara menjatuhkan cerai, kapan boleh menjatuhkan cerai, bagaimana hukum kelanjutannya setelah perceraian, dan bagaimana cara rujuk kembali dari perceraian. Padahal dengan mudah mereka mengatakan kepada istri mereka, kamu saya cerai. Oleh karenanya, semua hal yang hendak kita kerjakan, maka kita harus mengetahui ilmunya. Inilah yang dimaksud dengan fardhu ain. Yang kedua, ilmu agama yang kedua adalah fardhu kifayah. Ilmu-ilmu tertentu yang harus diketahui oleh sebagian orang. Contohnya adalah ilmu usul fikih, usul hadis, mustalah hadis, tafsir, dan diantaranya adalah bahasa Arab dan ilmu lainnya. Tidak semua orang mempelajari ilmu ini. Ada juga sebagian orang yang wajib baginya untuk mempelajarinya. Seperti contohnya adalah para ulama yang berfatwa dan wajib bagi mereka mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu kifayah. Karena jika tidak mempelajarinya, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu dan menyesatkan, karena mereka memiliki kebiasaan menjawab pertanyaan. Maka wajib bagi mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berat untuk memahaminya. Jika mereka tidak mempelajari ilmu-ilmu tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi mereka memasuki ranah ini. Yang ketiga, ilmu agama yang harus kita ketahui adalah sunnah atau mustahab, yang hukumnya sunnah, boleh, yaitu ilmu-ilmu yang tidak wajib bagi seseorang, maka boleh untuk mempelajarinya. Contohnya adalah seseorang yang bukan mufti, bukan ahli berfatwa, tetapi hendak mempelajari ilmu usul fikih, maka dibolehkan baginya untuk mempelajarinya. Jika dia adalah seorang dokter dan hendak mempelajari bahasa Arab atau usul fikih atau usul hadis, maka diperbolehkan baginya untuk mempelajarinya. Adapun jika dia adalah seorang mufti, maka hukumnya adalah wajib. Perihal dalil-dalil yang menjelaskan tentang pentingnya
pentingnya ilmu tersebut berkaitan dengan ilmu syar'i. Karena ilmu itulah yang merupakan warisan para nabi. Para nabi tidak mewariskan ilmu teknologi. Para nabi tidak mewariskan ilmu kedokteran atau ilmu dunia lain, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu syar'i. Rasulullah SAW bersabda, "Innal ulama'a warasatul anbiya. Innal anbiya la yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warathul ilm." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Ilmu inilah yang menjadikan seseorang bertakwa dan semakin mendekatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dengan demikian, tidak berarti setelah itu kita mengesampingkan ilmu dunia. Tidak. Justru ilmu dunia menjadi bernilai jika diniatkan untuk Islam dan kaum muslimin. Tergantung niat dari orang yang mempelajarinya. Barangkali ilmu dunia terlihat sepele, akan tetapi jika seseorang mempelajari ilmu kedokteran atau pemerintahan untuk menerapkan kepentingan kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Di antara contoh nyata yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Jalla Jalaluhu pada hari kiamat kelak, di mana salah satu dari golongan tersebut adalah pemimpin yang adil. Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang dunia berupa pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil jika mampu masuk ke dalam pemerintahan dan memimpin dengan keadilan dan memberikan manfaat kepada orang banyak, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara ilmu yang wajib adalah mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Imam Al-Bukhari menyebutkan babul ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berkata dan bertindak. Perkataan ini terlihat sepele, tetapi sejatinya hal ini menjadi poin yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita harus belajar, jangan hanya memiliki hobi berkomentar atau memberikan kritikan kepada orang lain dan bertindak semaunya. Jika kita tidak mempunyai ilmu, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Isra ayat 36. Pada zaman sekarang, sebagian orang tidak hanya memiliki hobi berbicara pada masalah dunia atau politik saja, tetapi banyak dari mereka yang berbicara masalah agama sesuai dengan hawa nafsunya. Hendaknya setiap muslim memperhatikan ucapan dan tindakannya. Yang lebih penting dari itu adalah dia harus berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Dan yang kedua adalah al-amalu bih, mengamalkannya. Setelah seseorang memiliki ilmu, maka hendaknya dia mengamalkannya. Sejatinya ada 2 kelompok yang tercela, yaitu yang pertama adalah al-dhalin, yaitu orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani, di mana mereka beramal tanpa ilmu sehingga mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Yang kedua adalah al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, di mana mereka berilmu tapi tidak beramal, sehingga mereka menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kedua kelompok ini adalah kelompok tercela. Oleh karenanya, barang siapa yang semangat beribadah tanpa ilmu, maka dia tidak jauh berbeda dengan orang-orang Nasrani.
Saking semangatnya mereka beribadah, mereka menjanjikan diri mereka untuk tidak boleh menikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Barang siapa yang berilmu tanpa amal, maka dia tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi. Karena jika seseorang mempunyai ilmu kemudian tidak menerapkan dengan amalnya, maka sesungguhnya ilmu tersebut menjadi bumerang baginya. Rasulullah SAW bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Al-Quran itu menjadi pembela bagimu atau memusuhimu. Di dalam pandangan syariat Islam, barang siapa yang memiliki ilmu, maka dia harus mengamalkannya. Tidak boleh hanya sekedar memiliki ilmu, menambah wawasan, menambah catatan, pandai menulis ataupun pandai berbicara, tetapi tidak mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Oleh karenanya, orang yang berilmu tanpa amal, sejatinya dia seperti orang Yahudi, di mana mereka berilmu tanpa amal. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Barang siapa yang telah mengamalkan ilmunya, maka hendaknya dia mendakwahkannya. Karena konsekuensi dari ilmu dan amal adalah mendakwahkan, agar orang lain pun tahu akan indahnya ilmu dan amal yang merupakan sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Apakah semua orang harus menjadi ustaz agar bisa berdakwah? Jawabannya adalah tidak. Dakwah ada dua bentuk. Yang pertama, mengajak orang lain berbuat baik pada perkara-perkara dasar. Metode ini berlaku untuk semua orang. Dan yang kedua, mengajar secara khusus layaknya seorang guru atau ustaz, atau menjawab pertanyaan. Metode ini hanya berlaku khusus untuk orang yang berilmu. Jangan sampai seseorang salah ranah dalam berdakwah. Sebagian orang baru mengetahui sedikit ilmu lalu berdakwah, berdebat, berbicara secara detail mengenai suatu permasalahan, padahal dia tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Hendaknya setiap orang mengetahui kapasitas dirinya, karena apa yang diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Yang menjadi masalah adalah banyaknya orang-orang awam yang berbicara layaknya ustaz. Contoh sederhananya adalah seorang artis yang baru bertobat. Boleh baginya berdakwah kepada orang lain pada perkara-perkara dasar sebagai motivator, dorongan untuk artis lain supaya sama seperti dirinya berhijrah. Seperti kita sebagai orang awam, boleh bagi kita mendakwahi teman-teman di kantor, keluarga kita di rumah, ataupun tetangga dengan mengajak sholat, menghadiri majelis ilmu, berbicara tentang tauhid atau keimanan, selama tidak memasuki ranah metode dakwah yang khusus bagi orang yang berilmu. Namun sekarang banyak orang di dalam media sosial memasuki ranah berdakwah yang sejatinya khusus bagi orang yang berilmu saja. Banyak orang awam yang sudah berani berbicara masalah agama, mengomentarinya, membantah sana dan sini hingga tak berujung. Bahkan sebagian orang baru taubat sudah langsung berbicara layaknya seorang ustaz. Seharusnya ia belajar agama terlebih dahulu, mengokohkan imannya, tidak tampil terlebih dahulu, dan fokus untuk membenahi diri. Sebagian orang yang di masa jahilnya tenar seperti artis, tidak mesti ketika sadar dia harus tenar lagi. Dikhawatirkan dia akan tersibukkan dengan ketenarannya sehingga lupa untuk membenahi dirinya, untuk membenahi diri dan hatinya. Intinya, hendaknya setiap orang harus tahu diri bahwa kita boleh berdakwah berdasarkan kapasitas kita masing-masing. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, bersabar atas gangguan ketika mendakwahkannya. Hendaknya orang yang mendakwahkan ilmunya selalu bersabar dalam banyak hal. Di antaranya yang pertama adalah sabar dalam menuntut ilmu. Tidak sembarang orang yang mampu menuntut ilmu, karena kebanyakan dari mereka tidak sabar. Az-Zuhri rahimahullah berkata, "Man rama al-ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan. فإنما يؤخذ العلم على مر الأيام
wal layali. Barang siapa yang berkeinginan memiliki ilmu sekaligus, maka ilmunya akan hilang sekaligus. Akan tetapi ilmu itu dicari dengan perjalanan berhari-hari dan bermalam-malam. Tidak mungkin seseorang belajar semua ilmu dalam waktu singkat, menguasai segala ilmu. Akan tetapi dia harus mempelajarinya dengan sabar setiap hari dan setiap malam, sedikit demi sedikit. Seperti seseorang yang hendak berbicara masalah nikah, maka dia harus mulai mempelajarinya dari ilmu fikih pada bab pernikahan, lalu mempelajari syariat nikah, rukun nikah, mukadimah nikah, dan tahap selanjutnya. Akan tetapi kebanyakan orang terburu-buru berbicara membahas poligami dengan melewatkan bab pernikahan. Tentu saja dalam hal ini mereka tidak memulai dengan tahapan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Tetapi jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Quran surah Ali Imran ayat 79. Mana kalimat rabbaniyin bermakna para ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu secara bertahap, mulai dari ilmu yang ringan hingga ilmu yang berat. Seperti ilmu yang kita bahas ini, ilmu yang ringan. Imam Al-Bukhari berkata, "Wa yuqalu rabbaniyyun alladhi yurabbi an-nasa bi-sighari al-ilmi qabla kibarihi." Dan dikatakan bahwa Ar-Rabbani adalah yang mentarbiyah masyarakat dengan ilmu-ilmu kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar, yaitu yang mengajarkan ilmu kepada masyarakat bitadarruj, dengan bertahap. Demikianlah cara menuntut ilmu yang benar, dengan berharap, dengan bertahap. Oleh karenanya, ketika seseorang memiliki keinginan untuk menguasai ilmu secara keseluruhan dalam sekejap, maka ilmu yang dikuasainya juga akan hilang dalam sekejap pula. Jadi yang menuntut ilmu itu membutuhkan kepada kesabaran. Jika ilmu bisa diraih tanpa kesabaran dan tanpa tahapan, maka semua orang akan menjadi ulama. Namun kita lihat ternyata jumlah para ulama tidak banyak. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu bersabar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu butuh kepada kesabaran, sabar dalam memahami pelajaran maupun sabar dalam bertanya terkait ilmu yang dipelajarinya. Semua ini merupakan ibadah. Setiap orang yang duduk selama 1 atau 2 jam untuk menuntut ilmu, maka sejatinya dia telah beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalil yang menjelaskan akan hal ini sangatlah banyak. Oleh karenanya hendaknya setiap dari kita tahu dan menanamkan di dalam dirinya bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Imam Ahmad berkata, "Talabul ilmi afdalul a'mali liman sahhat niyyatuhu." Menuntut ilmu adalah ibadah terbaik bagi orang yang niatnya benar. Lalu ditanyakan kepada beliau, "Fa'ayyu syai'in tasihhu niyyah?" Maka bagaimana caranya membenarkan niat? Beliau berkata, "Yanwi yatawaddu fi wa yanwi anhu al-jahla." Ia meniatkan untuk tawadhu dalam ilmu dan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, bukan untuk kesombongan. Menuntut ilmu tidak hanya untuk sekedar ketawa-ketawa atau menghibur diri, akan tetapi menuntut ilmu adalah belajar untuk bertemu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita membutuhkan untuk mempelajari ilmu akidah. Hendaknya kita memiliki iman yang kokoh. Jika kita tidak belajar, maka iman kita tidak kokoh. Sedangkan kita akan masuk surga berdasarkan iman yang kita miliki. Yang berikutnya adalah sabar dalam beramal. Barang siapa yang telah bersabar dalam menuntut ilmu, maka hendaknya dia bersabar dalam mengamalkan ilmunya. Perkara ini juga tidaklah mudah. Beramal saleh juga membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Sabar dalam menjalankan salat, mengamalkan perkara yang sunnah, membayar zakat, berbakti kepada kedua orang tua, maupun meninggalkan maksiat.
berbicara tentang sabar, tetapi ketika dihadapkan dalam suatu kondisi yang membuatnya emosi, ternyata dia tidak mampu bersabar. Secara teori bisa mengetahuinya, tetapi tidak mampu mengamalkannya. Yang ketiga, sabar dalam berdakwah. Perkara ini juga tidak kalah pentingnya, karena jika seseorang telah menuntut ilmu dan telah mengamalkannya, lalu mendakwahkannya, maka sudah pasti dia akan menemui gangguan-gangguan dan rintangan. Orang yang berdakwah pasti akan diuji. Oleh karenanya, di antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluhu, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Insyaallah nasihat dari Luqmanul Hakim ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita senantiasa ditingkatkan oleh Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya. Karena keimanan itu akan bertambah dengan melakukan ketaatan dan keimanan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.